Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Cecep Reza, biasa dipanggil Bapak Cecep. Sini Bapak akan mengajarkan materi mengenai alam pikir manusia dan perkembangannya. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, hakikat manusia dan sifat keingin tahu. Yang kedua, perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Dan yang ketiga, sejarah pengetahuan manusia. Sebelum kita lanjut untuk membahas materinya, akan baiknya kita membaca doa. Doa Bapak pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hakikat manusia dan sifat keingin tahu. Tuhan menciptakan dua makhluk, yaitu bersifat benda mati dan benda hidup. Benda yang mengisi bumi ini tunduk pada hukum alam. Makhluk hidup tunduk pada hukum kehidupan, tetapi ciri-ciri manusia sebagai makhluk yang tertinggi lebih sempurna dari hewan dan tumbuhan. Dari sekian banyak ciri-ciri manusia, akal budi dan kemauan keras merupakan sifat unik manusia. Adapun ciri-ciri dari manusia yaitu yang pertama, memiliki organ tubuh yang sangat rumit dan khusus. Yang kedua, mengadakan pertukaran zat yakni zat masuk dan zat yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Yang keempat, memiliki potensi berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang ketujuh, bisa mengalami kematian. Bila dibandingkan dengan hewan, tubuh manusia lemah tetapi akal budi dan kemauannya yang kuat. Manusia tidak dapat terbang seperti burung dan tidak dapat berenang seperti ikan. Akan tetapi, budi dan kemauan dapat menjadikan makhluk lebih dari lain karena memiliki akal budi, pikiran sehingga dapat mengendalikan tubuh jasmani. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu Homo sapiens, yaitu sebagai makhluk yang berpikir sehingga menjadi makhluk yang cerdas dan bijaksana. Yang kedua yaitu Homo faber, artinya manusia dapat membuat alat-alat dan menggunakannya atau disebut manusia kerja dengan salah satu tindakan atau wujud budaya berupa barang buatan manusia seperti artefak. Yang ketiga yaitu Homo leguens, yang artinya manusia dapat berbicara sehingga apa yang menjadi pikiran dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa. Yang keempat yaitu Homo socius, yang artinya manusia dapat hidup bermasyarakat, bukan bergerombol seperti binatang yang hanya mengenal hukum rimba, yaitu yang kuat yang berkuasa. Yang kelima yaitu Homo economicus, artinya manusia dapat mengadakan usaha dasar atas dasar perhitungan ekonomi. Yang keenam yaitu Homo religius, yang artinya manusia mengakui dan menyadari bahwa adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih besar dan hebat dibanding dengan manusia, sehingga menjadikan manusia berkepercayaan atau beragama. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Homo humanus dan Homo austeticus. Homo humanus adalah manusia berbudaya, sedangkan Homo austeticus adalah manusia tahu akan keindahan. Perkembangan manusia. Perkembangan manusia itu melalui beberapa tahap. Yang pertama bayi, yang kedua anak-anak, yang ketiga dewasa, yang keempat remaja, dan yang kelima orang tua. Dan terakhir kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu sejarah pengetahuan manusia. Yang pertama kita akan membahas mengenai logika dan pengetahuan. Logika adalah pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir dengan lurus, tepat, dan sehat. Logika manusia ada dua, yaitu logika kodrati dan logika alamiah. Logika kodrati adalah cara berpikir secara spontan dalam menanggapi atau memecahkan masalah atau persoalan.
Sedangkan logika ilmiah dapat memperluas dan mempertajam pikiran dan akal budi sehingga hasil pikirannya dapat benar-benar lurus, tepat, dan sehat sehingga terhindar dari kesesatan. Maksudnya kesesatan. Cara umum yang dipergunakan dalam logika adalah silogisme atau pengambilan keputusan atau kebenaran yang disimpulkan dari dua premis. Premis dikenal ada dua, yaitu mayor dan minor. Dari premis mayor, orang memperoleh kebenaran yang sifatnya khusus, sedangkan dari premis minor, seorang memperoleh kebenaran yang sifatnya umum. Dari kedua kebenaran tersebut dapat ditarik kesimpulan kebenaran. Contohnya, premis mayor, semua orang pasti mati. Untuk premis minor, Amanda adalah orang. Kesimpulan Amanda pasti akan mati. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya dari kedua premis itu yaitu Amanda pasti akan mati. Nah, cukup sekian pertemuan kita. Semoga kita dapat melakukan tatap muka dan semoga corona dapat berlalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.